Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, bawa pujian kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Dan mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore yang indah ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dan selalu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Bapa, kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami Tuhan merasakan zaman-Mu dan Kau hadir Tuhan dalam puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi saudara. Sebab kasih Tuhan sungguh baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala. Mari kita menari bagi Tuhan. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, katakan, oh, sebab Engkau baik Tuhan. Oh, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Engkau baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersukacita di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali katakan lebih sungguh lagi saudara, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu kekal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapa. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahmu kekal Tuhan selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur kita bagi Tuhan kita dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh, Haleluya. Mari kita angkat semuanya di atas. amin. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. Amin. haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Haleluya. tinggikan namamu. Oh, Haleluya. Soraklah haleluya. amin. Soraklah Haleluya. haleluya. Sorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah Haleluya. haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita sama lebih lagi memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebab Amin. kita hidup hanya untuk Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Diberi kuasa Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja
hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu Bagianku, Kaulah yang kami pandang Tuhan. yang ku pandang. Amin. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Oh, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang. Oh Tuhan, amin.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang. Selama hidup kami Tuhan, kami memandang Engkau, Yesus kami yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa atas setiap kami. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan lebih lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang, ya Bapa. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, oh Tuhan, ya Bapa. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang Tuhan, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, oh, ya Bapa. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, himmu, memuliakanmu, oh, Bapa dan Rajaku. Oh, Engkaulah segalanya Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, ya Bapa. Oh Yesus Tuhan, oh ya Bapa, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa. Oh, haleluya, haleluya, my Jesus. Oh,
Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menuntun kami sampai sore hari ini Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu, itu karena kebaikan-Mu Yesus, itu karena pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Oh Bapa, Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari ini, buat kesempatan baru untuk kami bisa memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyempatkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati juga jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar satu hal penting ya di dalam pelajaran iman kita, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Ya. Mengenal kehendak Tuhan. Setiap orang yang percaya pasti ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, namun seringkali kita bertanya ya, apa yang sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ya. Kita ingin taat, tapi kadang kita tidak mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja. Melalui kisah Musa dalam Keluaran pasal 3 ya. Di sana Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak hanya berbicara kepada orang-orang besar saja ya. Tetapi Ia menyatakan kehendaknya kepada orang-orang biasa ya. Pada waktunya ya. Dan caranya Tuhan. Sebelum masuk ke inti, mari kita melihat perjalanan Tuhan membentuk bangsa Israel. Ketika ini sejarah ya, sejarah bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu berasal dari Abraham yang dipanggil Allah dan dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar ya. Dari Abraham inilah lahirlah Ishak ya. Dari Ishak lahirlah Yakub ya saudara. Dan dari ke-12 anak Yakub lahirlah 12 suku Israel. Karena kelaparan, Tuhan itu memakai Yusuf saudara. Ya, untuk menempatkan keluarga Yakub di Mesir. Dan di sana mereka berkembang dengan pesat menjadi keluarga kecil. Dan menjadi dari keluarga kecil ya saudara, menjadi bangsa yang besar. Kemudian waktu berjalan Bapak Ibu Saudara, Mesir ini memulai menindas mereka, bangsa Israel ini ya. Mereka dijadikan budak ya, dan hidup dalam tekanan. Ya Bapak Ibu Saudara, di tengah penindasan ini Tuhan itu mempersiapkan Musa ya. Dia lahir dari seorang Ibrani ya. Musa ini lahir dari seorang Ibrani, dibesarkan sebagai seorang pangeran ya, lalu hidup sebagai seorang gembala di Midian ya. Walaupun banyak hal yang berubah, tapi Tuhan itu tak lupakan umatnya Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan memulai ya. Tuhan itu menyatakan kehendaknya secara langsung kepada Musa
di dalam perjalanan hidupnya, di dalam langkah-langkah kehidupannya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari perjalanan panjang ini kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja terus ya. Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita sebagai manusia itu tidak menyadarinya bahwa Tuhan bekerja ya. Dan ketika Allah ya mulai berbicara kepada Musa, ia menunjukkan kepada kita 3 hal prinsip ya. 3 prinsip besar tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya ya, dan bagaimana kita meresponnya ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu persatu ya. Kehendak Allah dinyatakan pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Sekali lagi saya tekankan poin yang pertama, kehendak Allah dinyatakan pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Mari kita buka ya sebuah kisah dalam kisah Musa ini dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, ya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ya, Musa pada saat itu tidak sedang berdoa, tidak sedang mencari tanda, tapi ia hanya bekerja sebagai tadi ayat yang pertama ya, menggembalakan kambing domba. Ya Bapak Ibu Saudara, Musa ini menggembalakan kambing domba ya. Namun Tuhan itu memilih ya saat itu untuk menyatakan dirinya atasnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kehendak Tuhan tidak bergantung pada kesiapan kita menurut versi kita secara pribadi. Menurut kehendak kita secara pribadi. Kadang kita merasa belum siap ya, atau tidak layak, atau belum pantas lah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan sudah memilih ya, di dalam perikopnya di sini di atasnya dibilang Musa itu diutus Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, Musa diutus Tuhan. Mengapa Tuhan mengutus Musa Bapak Ibu Saudara? Ya.
dalam poin yang kedua, kehendak Allah itu mengalir dari kasih dan kepeduliannya. Sekali lagi saya tekankan, kehendak Allah itu mengalir dari kasih dan kepeduliannya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, kita lompat ke ayat 7. Dan berfirmanlah Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan sendiri yang berfirman ya kepada Musa. Ya Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat ini memperlihatkan bahwa hati Tuhan yang melihat penuh dengan belas kasihan ketika melihat ya bangsa umatnya Tuhan, umat kesayangannya Tuhan ya itu diperbudak, saudara. Ia melihat penderitaan umatnya ya, dan ia mendengar seruan mereka. Ia mengetahui apa yang mereka alami ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini Musa mungkin itu sudah lupa Mesir, ya. Karena di dalam kisah ini Musa itu sedang berada di Midian, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu tidak melupakan umatnya. Dan seringkali kehendak Tuhan justru dinyatakan karena Tuhan itu peduli akan umatnya. Tuhan memanggil Musa bukan karena Musa memiliki suatu kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan melihat hati yang mengasihi umatnya. Ya. Dia memberi kita pengertian bahwa ketika Tuhan itu menuntun kita, itu bukan untuk membebani, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, ya, melalui hidup kita. Sekali lagi, ini memberi kita pengertian bahwa ketika Tuhan menuntun kita, ketika Tuhan menuntun kehidupan kita, itu bukan untuk membebani, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, ya, melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan, ya, menuntut kita keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, kita lompat ke Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, ya, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu Saudara, Musa sudah menetap di Midian, ya. Punya keluarga. Dia sudah punya keluarga, punya pekerjaan, punya kehidupan yang stabil, aman-aman saja,
ya Bapak Ibu Saudara. Namun ketika Tuhan memanggil, Musa ini harus keluar dari zona nyaman itu, dari kenyamanannya itu, ya Bapak Ibu Saudara. Dia berkata dalam ayat yang ke-10, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Sehingga engkau menyuruh aku menghadap Firaun, ya. Karena ia sadar bahwa dirinya itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Dirinya sendiri itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menjawab ya dengan satu kalimat yang sangat menguatkan saya. Bukankah aku yang menyertai engkau? Ya. Tuhan yang menjawab itu. Bukankah aku yang menyertai engkau? Itu mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehendak Tuhan itu tidak selalu mudah. Tetapi jika itu disertai dengan penyertaan Tuhan, maka kita tidak berjalan sendiri. Tuhan itu memanggil kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan mau memanggil kita hari ini untuk kita melakukan kehendaknya Tuhan. Dengan apa? Berjalan bersama Tuhan. Di kehidupan hari-hari kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, proses pekerjaan kita, libatkanlah Tuhan di situ. Mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan berbagai macam kesibukan yang ada. Tapi Tuhan menyadarkan saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya melibatkan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai kehidupan saya. Mengapa saudara melakukan kehendak Tuhan itu sangat penting? Ya. Mari kita buka dalam Matius 7 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini saya berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan? Ya. Karena ini bukan sekedar pilihan hidup, tetapi soal kekekalan kehidupan kita. Ya. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin saudara. Yesus ini mengingatkan bahwa tidak semua yang memanggil nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Yang masuk kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Karena itu, mari kita selesaikan pertandingan iman kita ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita selesaikan perlombaan yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam pekerjaan kita, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita pribadi, tetapi kita melakukan kehendaknya Tuhan. Ketika kita dalam hubungan kita dengan sesama, itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita koreksi setiap apa yang sudah lalu, dan mari kita mencari solusi untuk ke depan. Apa yang kita lakukan untuk bisa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini, ya. Bukan hanya mengenal kehendak Tuhan, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Mari kita
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.